Recording. Berikutnya, di akhir acara akan ada absensi yang tadi sudah saya sampaikan. Bagi peserta yang mengikuti acara sampai akhir akan mendapatkan pengganti kuota. Dan yang terakhir, akan ada kuis berhadiah serta Lucky Wheel. Nah, kuis dan hadiah Lucky Wheel ini nih, biasanya yang ditunggu-tunggu oleh peserta webinar. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar siang hari ini, silahkan diisi link absensinya dulu. Sudah terlihat di layar, silahkan dilengkapi. Jangan ketinggalan, jangan lupa mengisi link absensi dengan nama sesuai dengan identitas. Baik, nah di sebelah saya ini nih sudah hadir narasumber pertama, yaitu dengan Ustadz Fahru Rozi. Selamat siang Ustadz, Assalamualaikum. Nah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak. Baik, Alhamdulillah. Ustadz, ini saya buka masker, tapi tetap saya prokes ya Ustadz ya. Kita tetap jaga jarak ya Ustadz ya. Baik, nanti kira-kira apa saja sih Ustadz yang akan disampaikan sedikit sebelum menyampaikan materi Ustadz? Iya, nanti saya insya Allah akan menyampaikan keutamaan haji. Baik. Ya. Kenapa kita harus berhaji? Nah, itu tuh penting. Kemudian kan kadang orang ada yang khawatir saya belum punya cukup modal, nanti teman-teman Pegadaian akan menjelaskan. Siap. Kemudian nanti kadang-kadang soal psikis mental, saya pengen haji Pak, tapi masih takut. Nah, itu akan kita bahas dan bagaimana agar kemakburan haji itu bisa kita peroleh. Oke, siap. Tahan dulu Ustadz, nanti dilanjutkan dengan slide yang akan ditampilkan oleh Ustadz. Baik, peserta, kita langsung mulai aja ya materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fahru Rozi. Berikut Ustadz akan menyampaikan materi, kami silahkan Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan tema merencanakan haji, karena rencanakan maka harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti saya akan bicara tentang keutamaannya, kemudian bagaimana hukumnya, bagaimana proses bisa berlangsung agar kemudian menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, yang pertama tentang keutamaan haji, ya, kita sudah hafal barangkali bahwa orang yang haji itu disebutkan oleh Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira semua orang berharap, ya, meskipun kan kadang-kadang orang punya semboyan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, cuma insya Allah sunya kita akan masuk surga karena seorang muslim kan sudah diberi kunci surga, yaitu miftahul jannah la ilaha illallah. Dan nanti dalam talbiyah kita salah satunya nanti juga akan banyak berzikir menyebut nama Allah. Nah, kunci surga itu kan la ilaha illallah. Hanya kadang-kadang orang punya kunci nggak ngerti pintunya, ya akhirnya malah nggak bisa masuk. Nah, maka kemudian banyak pintu-pintu surga, salah satunya adalah haji yang mabrur. Ya, sebuah ibadah yang menjadi harapan semua orang. Bahkan Rasulullah itu menggambarkan dengan sangat indah. Barang siapa yang mau haji, melaksanakan ibadah di tanah suci, kemudian dia tidak rofas, tidak fusuk, tidak berbuat kotor, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, maka seperti dia kembali itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, tanpa dosa. Padahal kita ini kan orang yang, maaf ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi kan bikin dosa. Ya. Suami bangun tidur mentak-mentak istrinya, ya kan, itu dosa.
Nah, kemudian istri ngedumel karena diperintah suami, itu dosa juga kan begitu. Nanti berangkat ke kantor, lihat yang indah-indah, lupa istri, tambah dosa lagi. Begitu banyak dosa yang bisa kita lakukan, bisa kita perbuat. Nah, mudah-mudahan dengan ibadah haji itu, kemudian Allah ampuni dosa kita. Orang sering bertanya, kenapa hanya haji bisa menghapus dosa? Iya, karena akan kita lihat nanti proses ibadah haji itu semua mencoba untuk menapaktilasi perjuangan hidup kita dari sejak lahir sampai dewasa, sampai tua, di mana kemudian kita nanti akan bisa mengambil hikmahnya dari proses ibadah-ibadah yang kita lakukan di tanah suci. Nah, oleh karena itu, agar kemudian haji yang kita idam-idamkan itu, yang kemudian menjadi harapan bagi setiap orang muslim, setiap orang mukmin mengantarkan kita menjadi haji mabrur, perlu persiapan, ya, perlu perencanaan. Nah, di antara persiapan yang harus diperhatikan adalah yang pertama soal niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amal itu bergantung niatnya. Maka ada orang, mohon maaf, kawan haji itu pernah bertanya kepada saya, Ustadz, saya sudah pulang haji, alhamdulillah. Saya boleh tidak pakai gelar haji? Saya bilang, ya bergantung niatnya. Kalau niatnya baik, silakan saja. Langsung bikin kartu nama, di depannya ada gelar haji. Di meja kerjanya ditulisi haji juga. Sampai kawan-kawan kantor bertanya, Pak, Bapak itu haji baru sekali kok pamer. Dia jawab, saya tidak ada niat pamer. Lah terus kenapa? Lah saya itu memasang gelar haji di depan nama saya agar saya lebih berhati-hati, agar saya lebih profesional dalam bekerja, agar saya tidak banyak maksiat karena saya sudah mempertaruhkan gelar haji di depan nama saya. Nah, itu kan niat yang baik. Ya, jadi jangan dianggap pamer. Tapi ada juga orang yang sudah 2 kali haji, tidak mau ditulis namanya. Pak, hajinya nggak ditulis, Pak. Wah, ditulis nggak bisa karaoke toh Mas. Kira-kira begitu ya. Saya tidak mengatakan karaoke jelek ya, tapi maksud saya kadang-kadang kan ya saya sendiri senang nyanyi kok ya. Yang saya maksud adalah kadang-kadang kan pulang kerja itu kan di pojok-pojok kota kan ada karaoke keluarga. Tapi maaf keluarganya sopo ora cetok. Nah, itu problemnya kan di situ itu. Tapi kalau niatnya dalam rangka agar kemudian fresh ya tidak ada masalah, tapi sepanjang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi niatkan bahwa ini rencanakan haji dengan bagus, niatkan haji ini adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Saya ulangi, jangan karena ingin dipanggil haji, ya kan? Atau ingin meningkatkan status sosial, atau dalam rangka macam-macam lah. Lah saya pernah ditanya, Ustadz apa betul ada orang haji niatnya bukan karena Allah? Oh mungkin saja, mungkin saja. Saya pernah ketemu itu. Jadi ada orang itu minta tolong kepada saya, Ustadz, saya minta tolong diantarkan temani tawaf sunnah. Oke, 1 putaran sampai 7 putaran selesai, kemudian sholat subuh. Karena itu dilaksanakan malam. Habis sholat subuh, ternyata dia ngajak tawaf lagi. Nah, saya tanya, Ibu, Bapak kok tekun sekali, semangat sekali tawafnya. Saya itu berharap dia jawab, mumpung di Mekah, Pak. Ka'bah kan adanya di Mekah. Saya berharap begitu. Ternyata jawabannya nggak begitu. Begini loh Ustadz, 2 tahun yang lalu teman saya berangkat haji, tawaf sunnah sampai 50 kali. Sekarang kaya raya, Pak. Loh, coba itu. Itu kan niatnya kan aneh itu. Lah saya kan mau menyebut ini tawaf pesugihan kan diratakan kan gitu ya. Tapi ini ada orang punya niat yang beragam, maka harus diluruskan bahwa nanti berdoa agar rezekinya lancar boleh saja. Tapi niatnya tetap harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab haji ini adalah ibadah. Maaf, bukan piknik, bukan wisata. Ya, kalaupun mau disebut wisata religi ini hanya istilah, tapi hakikatnya ini adalah ibadah kepada Allah. Bahwa nanti di Mekah, di Madinah ada wisatanya, alhamdulillah. Tapi tetap tujuannya ibadah. Ya, sebab ada jamaah itu karena niatnya yang kurang bagus, perencanaannya kurang matang, niatnya bukan ibadah, sampai di sana itu diajak ke masjid, Bu, monggo tidak masjid, jawabannya kaki saya sakit Pak. Hari berikutnya, Bu, monggo ke masjid, pinggang saya sakit Pak.
Hari ketiga, monggo Bu ke masjid, jawabannya badan saya sakit semua ini. Maka saya punya strategi, Bu, hari keempat, Bu, ini monggo ke masjid bareng-bareng nanti. Sebab apa? Sebab nanti habis dari masjid kawan-kawan ngajak belanjaan. Oh, ya wis aku melu wis Mas. Coba ya. Coba, jadi niatnya itu bisa beragam karena yang dipikir olah-olah terus. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, haji harus diniatkan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Ma'udiyat ibtigha'an liwajhillah wa talaban li thawabihi fil akhirah. Semua dikerjakan dalam rangka mencari ridho Allah dan mengharapkan balasan surganya besok di akhirat. Di dunia kita niatkan ibadah mencari ridho Allah, besok di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Jadi rencanakan dengan bagus, dengan satu meluruskan niat kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, setelah kita meluruskan niat bahwa kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kemudian kita persiapkan adalah menata hati. Nah, kalau tadi menata hatinya niat ibadah kepada Allah, nah yang kedua ini hati harus paham betul bahwa kadang-kadang kita ini begini, Ustadz saya itu insya Allah lah berangkat haji, duit insya Allah ada. Nah, apalagi kemudian insya Allah ini akan ada semacam pembiayaan. Nah, itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi yang saya masalahkan tuh hati saya. Lah kenapa? Saya itu masih takut. Terus terang saya takut berangkat haji. Lah kenapa? Dosa saya masih banyak Ustadz. Nah, ini harus pengetahuan ini harus diluruskan, pemahaman ini harus diluruskan. Seakan-akan orang itu kalau berangkat haji harus bersih, suci, nanti supaya di sana aman. Kenapa? Karena sering mendapatkan cerita, hati-hati bos, neng kene akan dosa, neng kono dibalas Gusti Allah. Akhirnya ketakutan kan begitu ya, rawani mangkat kan begitu. Neng kene kowe ngeplaki wong ning kono dijotosi wong lho bos ya. Ya begitu itu loh. Maaf cerita ini kan banyak banget nah ini berkembang di masyarakat. Iya kan? Wah, iya Pak. Saya itu di sana ada orang bilang, "Oh, nanti kamu di sini begini. Oh, kamu sering marah kepada suamimu tahu? Oh, nanti neng sana tampar malaikat." Oh, itu perot wah malah mau kaji di perot malah milih mangkat kaji kan gitu ya. Maka akhirnya banyak orang ketakutan. Saya ingin sampaikan Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Mekah Madinah itu bukan tempat Allah membalas dendam. Ini yang harus dipahami. Loh, betul loh. Kalau maaf ya, kalau setiap orang yang haji dan kemudian banyak dosanya lalu di sana dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf, haji Indonesia mulai remuk kabeh Mas, yakin ya. Iya, karena yang berangkat itu ya karena rata-rata banyak dosanya. Iya, maka kita berangkat itu setelah niat ibadah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Bismillah, insya Allah kalau saya nggak neko-neko, ya insya Allah akan kebaikan kita. Nah, ini oleh karena itu Bapak Ibu yang pernah berangkat haji, tolong jangan menakut-nakuti orang yang akan berangkat haji dengan cerita yang aneh-aneh. Iya, ada pulang haji malah cerita, saya tuh di sana ya Allah tiba-tiba ditempeleng orang, saya nengok orangnya nggak ada, ya mesti toh Pak bar nempiling Melayu toh Pak, neng kono kurang mbok bales begitu. Tapi bilang wah itu kelihatannya malaikat Pak, malaikat piye, malaikat kurang gawean mau piye dah, kok ngeplay sampean gitu. Itu yang kadang-kadang kita cerita-cerita yang begini ini yang membuat orang ketakutan. Maka harus satu niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, fahamkan pikiran kita bahwa kita ini mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sampai Allah gambarkan dengan sangat indah, seandainya kalian datang dengan berjalan kaki, aku akan menyambutmu dengan berlari. Jika engkau datang berlari, maka aku akan menyambutmu lebih cepat dari itu. Artinya apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala masih lebih besar, lebih agung daripada dosa yang kita perbuat. Maka yang penting kemudian kita bismillah niat ibadah kepada Allah, mudah-mudahan diluruskan niat kita dan kemudian kita fahamkan bahwa Mekah Madinah bukan tempat hukuman, tetapi Allah memberikan ampunan kepada kita.
Oleh karena itu, supaya kemudian tadi perencanaan yang baik dimulai dengan niat yang ibadah kepada Allah, yakin kita akan mendapatkan ampunan Allah karena janjinya surganya Allah Subhanahu wa taala, maka agar itu bisa terjadi, persiapan mental berikutnya adalah kita ini akan menjadi tamu Allah. Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah. Jadilah tamu Allah yang baik, insya Allah kita akan dijamu oleh Allah dengan cara yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu, jadi jadilah tamu Allah yang baik, insya Allah akan dijamu oleh Allah dengan cara yang lebih baik. Maka kalau ada, maaf ya, kalau ada cerita-cerita yang kurang bagus tentang ibadah haji, itu barangkali dia cara bertamunya yang kurang bagus. Ya, apa ada Pak tamu yang kurang bagus? Ada, Pak. Di masuk Masjidil Haram, saya berikan contoh di rumah lah. Ada orang bertamu ke rumah kita, lalu tiba-tiba di dinding ruang tamu kita ada kaligrafi Arab. Tiba-tiba tamunya tanyanya nggak enak, Pak, kaligrafinya bagus, no. Sampai enggak bisa baca, ngono itu kan maaf ya, pertanyaan kan enggak enak itu. Ya, padahal sing duwe ra iso maca tenan kan itu kan bikin enggak nyaman itu. Ya Allah. Ada orang ini pertanyaan aneh-aneh. Ada orang tanya di garasi ada mobil, ya takon, mobilmu baru, enggak wis lunas? Itu kan enggak enak banget. Pertanyaan begini mungkin betul belum lunas, tapi kan enggak perlu ditanyakan begitu. Apa ada tamu Allah haji begitu? Maaf, ada, Pak. Masuk Masjidil Haram, saya bawa jamaah, ada orang didorong pakai kursi roda, dan maaf ya, pendorong Arab itu kalau kursi roda itu kencengnya luar biasa, cepat, wah, luar biasa cepatnya. Itu kok tiba-tiba ada jamaah komentar begini, enak, gimana ya? Coba itu ya, coba itu. Ada orang didorong kursi roda itu komentarnya, enak, gimana ya? Setelah ngomong enak, pertanyaan berikutnya apa? Pak Yai, kalau bahasa kita itu, Pak Yai, boleh enggak tawaf pakai sepatu roda? Hanya gara-gara dia melihat orang didorong pakai kursi roda, banter rak karuan, dia tanya, ngene iki sepatu roda enak itu ya. Lah saya jawabnya enak, Pak, bawa. Ya enggak. Kalau kok takon-takon ngopo? Ya, begitu loh. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Contoh lain, Bapak-Ibu sekalian, nanti ketika melempar jamarat, melempar jumrah, itu Bapak Ibu sekalian, saya kan kadang mengajak, monggo Bapak Ibu hari ini istirahat, malam ini istirahat, tidur yang nyenyak, supaya besok pagi kita bisa melempar jumrah ula wusta akobah dengan fresh, maka nanti kita akan berangkat agak gasik, biar enggak berjubel. Kayak gitu kan, kita niatnya sudah bagus, tapi juga ada tamu Allah yang aneh-aneh itu. Pak, kalau bisa jangan pagi-pagi, Pak. Lah kenapa? Lah tak pikir itu dia punya ide. Ternyata jangan pagi-pagi, Pak. Lah kenapa? Setannya masih tidur, Pak. Kalau dilempari bangun semua tuh, Pak. Jawaban begitu kan, maaf ya, masih banyaklah kisah-kisah unik betapa mari menjadi tamu Allah yang baik supaya kita dijamu oleh Allah dengan cara yang lebih baik. Maka jangan heran, berangkat hajinya bareng, tahunnya bareng, pesawatnya bareng, kloternya bareng, hotelnya sama, tapi nanti yang dirasakan dan ceritanya bisa berbeda-beda. Ada yang kemudian ditanya tetangganya setelah pulang haji, gimana Pak kabarnya haji kemarin? Ada yang berkata indah, alhamdulillah saya kemarin nikmat semua. Ibadah saya lancar semua. Tapi yang teman satu hotel, satu kamar, ditanya, Biba haji wingi, wah ngeri ya, ya nopo, bareng aku tua-tua, ngorok kabeh, lo misalnya. Jadi ceritanya itu nggak enak begitu deh. Wah aku wingi hilang, lo bareng ya. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maaf, hajinya bareng, bayarnya podo, pembimbingnya podo, kamarnya sama, yang satu ceritanya indahnya luar biasa, yang satu ceritanya seakan-akan penderitaan semua. Di sini bekal mental haji, yaitu kita akan menjadi tamu Allah, maka jadilah tamu yang baik supaya mendapatkan jamuan yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selanjutnya agar kemudian proses ibadah haji kita nanti bagus, maka kenali apa yang disebut dengan fikih haji,
atau yang disebut dengan manasik haji. Perlu kita belajar manasiknya. Sebab insya Allah haji itu indah, haji itu mudah, sepanjang kemudian kita mengerti manasiknya. Saya ingin haji Pak, mental siap, duit insya Allah ada yang membiayai, semuanya beres. Tapi ilmunya Pak, belajar. Apalagi kita insya Allah masih cukup waktu untuk belajar tentang manasik haji. Iya, loh tapi itu Pak doanya panjang, baca. Iya kan? Saya nggak bisa membaca Pak. Lah itu masalah gitu ya. Nah, ada sama ikut nirukan saya, maka dibaca nirukan. Dibuka ternyata ya Allah Pak doanya kok banyak banget ya Pak. Ya gampang, doalah doa yang ringan yang Bapak Ibu bisa. Misalnya ya kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kepanjangan dipotong-potong. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rampung, alhamdulillah, 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 rampung, Allahu akbar, Allahu akbar. Sama hakikatnya, sama. Tapi itu saya nggak bisa Pak. Ya doa saja, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga nggak bisa Pak. Loh, selama ini habis sholat ndonga apa? Lah ya kuwi Pak, ra tau ndonga blas Pak. Ada lagi doa sapu jagat. Kalau ra iso Rabbana atina fid dunya hasanah, sudahlah kamu di depan Ka'bah ada doa yang sangat pendek, insya Allah lengkap. Apa itu Pak? Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Rampungan itu. Insya Allah semua doa masuk semuanya. Kalau kurang mantap, kurang akeh ya doa, buku doa itu dikalongke terus berdoa, ya Allah kabulkanlah doa-doa yang ada dalam buku yang saya kalungkan ini ya Allah. Kan lengkap itu. Nanti sesuai dengan kebutuhan. Maaf ini saya ingin menyampaikan bahwa ibadah itu mudah, haji itu mudah, jangan dipersulit, jangan mempersulit. Iya, coba. Bisa membaca doa lengkap, alhamdulillah. Enggak bisa sapu jagat, enggak bisa diem. Diem pun insya Allah menjadi sah ibadah kita karena haji adalah ibadah fisik. Tawaf mutari Ka'bah diem sah. Sa'i kan Safa Marwah diem sah. Lempar jumrah baca bismillah. Enggak bisa bismillah masa ora iso kan kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun balang setan banter dia. Bareng balik. Ternyata ada suara sesama setan dilarang saling melempar. Nah, Bapak Muslim yang dirahmati Allah, maka ya saya ingin mengatakan ibadah haji itu indah, haji itu mudah, Bapak Ibu. Enggak ada yang rumit, enggak ada yang sulit. Kalau kemudian kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji indah, haji mudah, maka fahamilah manasiknya, tata cara ibadah haji. Maka pakaian ihram, insya Allah nanti ada yang melatihnya. Ya kan, bagaimana cara memakai pakaian ihram yang tidak berjahit tapi tidak lepas. Itu ada tekniknya. Nanti pada saatnya Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji nanti bisa berlatih bersama-sama. Bagaimana cara memakai pakaian ihram yang bagus, yang rapi, kemudian tidak lepas. Nanti kalau ditarik istrinya dari belakang tidak jatuh karena nanti ada fungsi. Nanti kan ihram itu kan ada bagian belakang untuk gondelan. Iya, fungsinya untuk pegangan istri supaya kemudian tidak lepas dari rombongan. Nah, itu indah, mudah, tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit diamalkan. Sepanjang kita niat ibadah kepada Allah, yakin akan bertamu kepada Allah, jadi tamu Allah yang baik, berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, balasannya tidak ada lain adalah surga, maka insya Allah, bismillah, sudah saatnya kita yang sudah mendaftar persiapkan diri, yang belum mendaftar segera rencanakan ibadah haji sedini mungkin karena daftar tunggunya sudah lama, maka jangan ditunda-tunda lagi. Bismillah, niat ibadah kepada Allah mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur adalah harapan setiap kita. Semuanya. Ya, setiap orang yang sudah berangkat, mau akan berangkat maupun yang sedang akan mendaftar, semoga semuanya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga Allah memudahkan keinginan kita untuk berangkat ibadah haji. Insya Allah nanti akan disampaikan kemudahan-kemudahan agar kemudian kita mendapatkan porsi haji sehingga pada saatnya nanti kita akan bisa berangkat haji. Ya,
Kalau dulu mungkin orang butuh biaya yang awal yang cukup besar, nanti akan dijelaskan kemudahan-kemudahannya, sehingga mungkin bisa dipersiapkan dengan adik, kakak, suami, istri, bisa berangkat dan daftar bersama-sama. Insya Allah dengan cara begitu, kita ingin menyempurnakan rukun Islam, niat yang baik akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa sekali ini ulasannya terkait haji. Yang penting niat ya Pak ya. Niat kemudian pahamin, difahamkan kalau tindak haji itu tidak ada yang menakutkan begitu ya. Yang sudah jangan menakut-nakuti. Nah, gitu. Yang pernah nakuti suruh pergi. Baik, dan yang berikutnya ini tetap mempertahankan gelar hajinya ya Pak ya. Iya. Sudah menjaga. Gelarnya haji, tapi jalan-jalannya ke tempat karaoke di pinggir kota. Wah, ini yang seru ini Pak, yang sering ini Pak. Karaoke kalau dengan keluarga sendiri enggak apa-apa. Nah, yang soal masalah kan keluarga siapa yang enggak jelas. Baik, tadi sudah sekilas disampaikan oleh Pak Ustadz terkait keutamaan berhaji. Nanti akan ada sesi yang lain. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan atau bisa mendaftar haji dengan cara yang biasanya kan kita kalau daftar haji itu kan harus ada biaya yang harus disiapkan ya Pak Ustadz ya, yang gede. Nah, ini gimana sih caranya kalau kita ada biaya-biaya yang harus disiapkan tadinya besar, terus disiapkan hanya sekian persennya saja dari biaya tersebut. Sebelum dilanjutkan, akan saya sampaikan sedikit titipan dari Pegadaian bahwa untuk webinar siang hari ini masih banyak promo yang bisa dimanfaatkan peserta sampai dengan akhir tahun. Salah empatnya ini peserta. 1, diskon 10.000 bisa dimanfaatkan untuk pembukaan tabungan emas dengan kode voucher emas haji. Kedua, diskon 0,5% untuk top up tabungan emas dengan kode voucher nabung haji. 3, diskon 10.000 per gram bisa digunakan untuk pembelian cicil emas menggunakan cicil haji. Nah, promo-promo tadi, ketiga promo yang saya bacakan ini bisa dimanfaatkan menggunakan aplikasi Pegadaian. Dan khusus promo terakhir ini, free biaya administrasi ketika Bapak dan Ibu nanti melaksanakan atau ingin mendaftar haji melalui Pegadaian. Lumayan kan ya promonya yang disampaikan dari Pegadaian untuk khusus webinar kali ini cukup banyak dan bisa dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun saja. Baik, saya ingatkan lagi untuk peserta yang belum absen atau akan absen, silahkan mengisi link yang sudah disediakan admin yang ada di kolom chat. Tapi mohon untuk diisi dengan nama sesuai dengan identitas agar nanti sebagai bukti pemberian pulsa kepada para peserta. Sudah, linknya sudah tersedia. Silahkan diisi, jangan lupa menggunakan identitas nama sesuai dengan kartu KTP. Dan berikutnya ada tanya jawab ya Pak Ustadz ya. Ada silakan. 2 kuis mungkin ya atau penanya. Mungkin bisa disampaikan di kolom chat untuk 2 penanya terbaik kepada Pak Ustadz Rozi akan mendapatkan souvenir dari Pegadaian. Jadi cepet-cepetan 2 penanya aja nih untuk Pak Ustadz, nanti akan dapat 2 souvenir. Admin mungkin boleh dibantu pertanyaannya dari mana sudah disampaikan. 2 pertanyaan dari peserta nanti akan saya bacakan, kemudian akan mendapatkan souvenir dari Pegadaian. Yuk cepet-cepetan yuk. Souvenirnya nanti berupa top up tabungan emas. Nah, seru kan tabungan emasnya tahu-tahu ditambah sama Pegadaian. Nah, sudah ada 1, saya bacakan Pak Ustadz, dari Ibu atau Mbak Astuti ini ya, pertanyaannya, bagaimana jika orang tua yang sudah mendaftar haji kemudian jatuh sakit? Sedangkan sudah waktunya untuk berangkat, apakah porsinya akan dilewatkan
Sedangkan orang tua sudah menunggu selama bertahun-tahun. Apakah ada kebijakan dari pemerintah? Terima kasih sebelumnya. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah ini pertanyaan seperti ini mestinya diajukannya kepada Kemenak, tapi alhamdulillah saya kan salah satu yang diamanai beberapa waktu lalu untuk melakukan pembinaan pada sertifikasi calon pembimbing haji. Di antaranya yang muncul adalah pertanyaan seperti ini. Jadi orang yang sudah mendaftar haji, kemudian waktu berangkat, ya, kemudian pas sakit, jadi tidak bisa berangkat tahun itu, dia bisa berangkat di tahun yang akan datang. Ya, sepanjang lapor ya, melaporkan. Jadi melaporkan bahwa bentuk putranya ya, lapor ke Kemenak, bilang Bapak, porsi saya, Bapak saya sudah daftarnya, sudah haji, sudah daftar, porsinya tahun ini dan sudah mendapat panggilan untuk pelunasan. Tapi Bapak saya sakit tahun ini, kemungkinan kecil bisa berangkat. Mohon untuk kemudian didaftarkan ditunda pada tahun yang akan datang. Insya Allah bisa. Saya ngalami ini tidak dalam keadaan sakit. Ya, tidak dalam keadaan sakit. Jadi saya sudah pernah daftar haji, kemudian di tahun itu ada aturan tidak boleh berangkat haji berturut-turut, gitu ya. Maka kemudian saya menunda tahun berikutnya. Yang penting lapor. Jadi lapor kepada Kementerian Agama agar porsinya dicatat untuk berangkat di tahun kemudian. Sebab kalau nggak dilapor, tidak lapor, sementara masih masuk daftar yang berangkat tahun ini kan kasihan, nanti porsinya kosong, tempat duduknya kosong. Nah kalau disampaikan kan bisa diisi yang nomor berikutnya sehingga bapaknya nanti insya Allah kalau sudah sehat bisa berangkat di tahun kemudian. Begitu. Oke, baik Ibu Astuti, cukup menjawab ya, pertanyaan dari Ibu sudah dijawab sama Pak Ustadz, dan jangan lupa Bu Astuti kirimkan identitas di kolom chat atau hubungin admin, nanti akan dapat souvenir dari kami. Baik, satu lagi untuk pertanyaan saya bacakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang orang yang mengorbankan menjual rumah dan harta bendanya sehingga tidak ada yang tersisa lagi hanya untuk pergi haji? Jadi berhaji yang baik itu apakah harus menjual harta benda, apa menunggu mempunyai harta yang lebih Ustadz? Mohon penjelasannya. Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi Bapak Ibu semua, saya sarankan berangkat haji tidak usah menjual sawah, ya kan? Nanti malah jadi haji wahyu. Mergo sawai payu gitu. Nah kan gitu. Ya kan ya kalau ya kan begitu toh. Nah, tidak harus menjual sawahnya, apalagi kalau mau daftar sekarang. Insya Allah nanti Mbak Indah menjelaskan ya. Tidak usah menjual sawah, apalagi sawahnya tetangga kan tidak enak. Nah, jadi sebaiknya haji itu mampu, ya kan? Kalau kecuali memang sawahnya banyak, kaplingannya banyak, sebagian dijual untuk berangkat haji, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian maaf ya, menjual tanah habis kemudian kos, ya begitu, pulang haji pindah di kos-kosan, ya. Kenapa kos? Wah, rumah saya tak jual untuk naik haji, ya. Nah, nanti kan malah haji kosan nggak enak. Nah, jadi kalau sampai menjual semuanya terus tidak punya apa-apa itu masuk kategori belum mampu. Ya. Bismillah. Cuma ketika ukuran mampu seperti apa, yang tahu dirinya sendiri. Ya. Yang tahu adalah dirinya sendiri. Tidak harus nunggu harta berlebih. Ya. Karena kalau berlebih itu enggak ada. Orang berlebih itu ukurannya apa? Ya, sepanjang kemudian kita kebutuhan primer, makan, minum, papan, tempat tinggal sudah terpenuhi, nah bismillah ya, bisa daftar haji, apalagi sekarang ada kemudahan, bisa kita bayarkan dalam waktu berapa tahun, Mbak? Ada jangka temponya sih. Ya, ada jangkanya sendiri kan insya Allah bisa kita lakukan. Nah, tapi sekali lagi kalau sawahnya banyak, diambil sebagian untuk haji, tidak ada masalah. Tapi kalau itu satu-satunya harta benda yang kalau kemudian dijual membuat kita terlantar, maka itu di kategorinya termasuk belum mampu melaksanakan ibadah haji. Begitu.
Oke, terima kasih Ustadz sudah cukup menjawab pertanyaan dari Bapak atau Mas Suud. Jangan lupa Mas Suud silahkan konfirmasi identitas atau nama dan lain sebagainya di kolom chat supaya nanti kita tidak kesulitan untuk men-tracking mengirimkan sweeteners dari Pegadaian. Jangan sampai nanti sweetenersnya dikirim ke saya ya. Baik, saya ingatkan sekali lagi untuk absen, Bapak Ibu yang belum absen silahkan mengisi link absensinya. Diisi sesuai dengan identitas masing-masing ya, jangan identitasnya tetangga atau jangan identitasnya teman, karena nanti untuk proses kami pemberian pengganti pulsa dan lain sebagainya. Baik, dilanjutkan berikutnya kita masih mau bagi-bagi hadiah, masih bagi-bagi sweeteners, akan ada kuis dan kuisnya ini nanti terlihat di layar. Kuisnya ini cepet-cepetan, akan ada 2 kuis. Jadi nanti Bapak dan Ibu peserta webinar silahkan jawab kuisnya melalui kolom chat. Tapi cepet-cepetan ya. Dari kuis ini nanti dapat hadiah sweeteners lagi, top up atau pembukaan tabungan emas. 2 pemenang saja. Jadi bisa dimulai, admin? Baik, siapa cepat dia dapat. Yuk mulai kuis pertamanya. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam ke rukun Islam ya. Nah, pilihannya sudah ada di layar. A sudah tertera. 1, B, 2, B5, mohon maaf. Untuk C, 3, dan D6. Baik, Bapak dan Ibu bisa dipilih di layarnya cepet-cepetan. Jawabannya adalah B, rukun Islam kelima. Baik, sudah ada yang paling cepat jawabnya. Baik, 1 pertanyaan lagi. Nah, ibadah haji merupakan tuntutan dari, saya ulangi, ibadah haji merupakan tuntunan dari A. Ibrahim, Nabi Ibrahim, B. Nabi Isa, C. Nabi Musa, dan D. Nabi Yusuf. Silahkan cepet-cepetan pilihannya A, B, C, ataupun D. Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Oke, A. Nabi Ibrahim. Sudah ada 2 peserta yang jawabannya paling cepat, admin. Bisa diinikan? Oke, nanti akan diumumkan di akhir acara. 2 penjawab tercepat dalam kuis hari ini bisa dapat sweeteners, nanti di akhir acara akan kami umumkan. Baik, lanjut ke materi berikutnya atau ke narasumber berikutnya, yaitu dengan Bapak atau Ustadz Hendratmo. Beliau adalah praktisi ekonomi syariah Pegadaian Syariah Pusat. Pak Ustadz Hendratmo, apakah sudah bergabung dengan kami, Pak Ustadz? Assalamualaikum, Pak Ustadz Hendratmo. Masih di mute itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah, Mbak Enda sehat selalu. Apa kabar Ibu? Pak Romo Yai. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Nggih, Pak Ustadz Hendratmo, sebelum dilanjutkan ke materinya Pak Ustadz, berhubung Pak Ustadz Fahrul Rozi nanti ada acara yang harus dilanjutkan, sesi kali ini ditutup dengan doa dari Pak Ustadz Fahrul Rozi, nggih, Pak Ustadz Hendratmo. Biar monggo Pak. Bareng-bareng ikut berdoa. Okay. Baik, Pak Ustadz Fahrul Rozi bisa dipimpin untuk doa siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah, Allahumma sallimna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wasi'an mubaraka li ziyaratil Makkah al Mukarramah wal Madinah al Munawwarah. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma qawwil umurana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa balligh maqasidana wa balligh maqasidana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wastur ala uyubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz Hendratmo, ini hari ini kira-kira apa nih Pak Ustadz yang ingin disampaikan ke peserta webinar? Kira-kira apa aja nih nanti yang bisa dimanfaatkan untuk peserta webinar terkait nanti untuk mendaftar atau beribadah haji nih Pak Ustadz? Oke, jadi kalau saya sederhana saja, tadi apa yang disampaikan oleh guru saya, Romo Yai Ustadz Fahru Rozi, itu nanti akan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Jadi apakah kita sudah meyakini keimanan haji itu adalah sebetulnya ibadah yang mudah, murah, dan penuh berkah. Jadi ibadah haji itu bukan ibadah yang wangel, kalau orang Semarang bilang ibadah yang wangel, ibadah yang bikin orang wedi gitu ya, tapi ibadah yang betul-betul menyejukkan hati, membuat kita menjadi termotivasi insya Allah. Nanti tunggu saja nih Mbak Indah, sebentar lagi kita lihat materinya nanti. Ustadz, materi akan disampaikan oleh Pak Ustadz Hendratmo nanti terkait rencanakan haji sejak dini, raih berkah di Tanah Suci bersama Pegadaian tentunya. Pak Ustadz, monggo disilahkan. Oke, mohon izin pada guru saya, Ustadz Fahru Rozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, Zoomin dan Zoomiyat rahimakumullah yang ada di Zoom ini semua, yang sangat saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Mbak Indah yang sudah memberikan kesempatan. Bersyukur kita di tengah kondisi yang saat ini kita tidak bisa bermuajahah ya, bertatap muka secara offline, secara langsung di Semarang. Kalau dulu saya biasanya datang ke Semarang bertemu dengan Bapak Ibu. Hari ini saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu semuanya di Semarang. Kita hanya bertemu secara online, daring. Tapi tidak jadi persoalan. Yang penting hati kita tetap sama-sama ta'liful qulub, ada ikatan hati dalam rangka kita ingin beribadah menuju Baitullah, insya Allah. Salam selawat semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Bapak Ibu semua, wah ini di Zoom ini saya membaca ada nama Sofiana. Sofiana ini ada 6-7. Luar biasa nih Bu Sofiana ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terkait haji ini memang adalah sesuatu ibadah yang sebetulnya menjadi impian bagi semua Islam. Ya, jadi ibadah yang menjadi impian. Kenapa? Karena haji adalah ibadah wajib, bagian dari rukun Islam yang kelima. Tadi ada kuisnya ya Mbak Indah ya. Haji adalah ibadah yang rukun Islam yang kelima. Ada yang dapat hadiah tadi ya. Mudah-mudahan yang dapat hadiah nanti setelah mendengarkan uraian dari Ustadz Fahru Rozi dan uraian dari saya, insya Allah daftar haji. Bapak Ibu coba angkat tangan di resen. Siapa yang mau daftar haji setelah tadi mendengar uraian dari guru kita Ustadz Fahru Rozi? Ada nggak yang bersemangat kira-kira untuk berangkat haji? Angkat tangannya. Resen. Saya Pak Ustadz, semangat Pak Ustadz. Masya Allah Mbak Indah semangat. Pak Gunadi pengen daftar. Wah Pak Amin Zuhri kayaknya semangat pengen daftar ya. Pak Wahyu, Pak ini Sofiana. Kok nama Sofiana banyak banget ya? Saya mau manggilnya siapa nih Sofiana? Yang lainnya ada Pak Dani, Pak Agus Haryadi, Bu Sri Budi. Nah, biasanya kalau di beberapa forum lain Mbak Indah itu untuk mengikuti kegiatan ini biasanya syaratnya harus open camp. Nanti kalau open camp baru nanti dikirim pulsanya. Kalau nggak open camp nggak dikirim pulsanya. Ada aturannya gitu Mbak Indah. Tapi wallahualam ini aturan masing-masing di area Semarang. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang walaupun tidak open camp, saya yakin lah. Karena Bapak Ibu meyakini bahwa namanya undangan itu dari Pegadaian wajib dihadiri. Ya, namanya wajib dihadiri itu kalau nggak menghadiri harus ada uzur yang syar'i. Uzur syar'inya apa? Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada uzur, misalkan Bapak Ibu bisa hadir, monggo tampilkan open cam, kita bersama-sama diskusi. Jadi tidak mengecewakan yang ngundang. Mbak Ida udah capek-capek nih, ya, udah capek-capek datang, udah dandan semuanya. Kok yang diundang nggak hadir, cuma buka buka Zoom aja, ditinggal pergi. Ada yang ditinggal nyuci, ada yang ditinggal isa-isa piring, ada yang malah di kebun gitu kan. Kemarin waktu saya cek, Pak, saya lagi di kebun ini, lagi nebangin pohon singkong katanya. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu inilah emang kondisinya ya. Masya Allah, Mbak Astuti udah muncul, alhamdulillah. Barakallah ya, makasih semuanya, Bu Sri Sugiyarti. Mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini betul-betul menunjukkan kesungguhan, mendapatkan pahala dari Allah, ganjaran yang berlimpah, saking Gusti Allah, dan kita semuanya bisa daftar haji. Semangat ya, daftar haji semua ya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalahnya untuk daftar haji itu, Bapak Ibu diharuskan membayar. Ya, kalau nggak membayar mungkin Mbak Indah juga udah berangkat ya, tinggal mesen pesawat. Ya, tapi masalahnya harus bayar ini. Dan bayarnya katanya 25 juta gitu ya. Betul atau betul ya? Di sini kita juga dihadiri, saya sapa dulu, ada dari Bank Mega Syariah ini. Ada pimpinan PIC area Jateng dan Jogja, Bank Mega Syariah, Mbak Mirza ya. Nanti saya akan banyak diskusi sama Mbak Mirza juga di sini. Mbak Mirza ada ya? Mbak Mirza Permata Bunda. Masya Allah Mbak Mirza. Nggih. Waalaikumsalam Mbak Mirza. Nggih. Jadi Bapak Ibu di area Semarang, kita langsung dihadiri nih luar biasa sama Mbak Mirza Permatasari. Beliau adalah area manajer untuk Bank Mega Syariah wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu, kata Mbak Mirza, kalau Bapak Ibu ingin berangkat haji, harus setor 25 juta ya Mbak Mirza ya. Sampai sekarang nggak ada perubahan gitu. 25 juta rupiah. Iya Pak. Nah, betul ya 25 juta. Masalahnya Mbak Muklisin, Mbak Monika, Mbak Mutiara Putri, Mbak Novi, Mbak Andriani ini kira-kira mengapa kok belum daftar haji? Padahal kan sudah punya 25 juta Mbak. Nah itu pertanyaan saya nih di awal nih. Mbak Andriani Rahmasari, atau Pak Priyadi Setiawan, panjenengan kan sudah punya 25 juta. Mbak Monika ya sudah punya 25 juta.
kenapa kok sampai sekarang belum daftar haji? Mbak Novi Kumalasari. Kira-kira apa sih alasannya? Kira-kira nih. Mbak Muti aja dulu, mungkin bisa dibuka di Mbak Putri, Mutiara Putri. Kenapa sih Mbak Putri? Kira-kira apa nih Mbak Mutiara Putri? Kok belum daftar? 25 juta kan sudah kagungan panjenengan sama keluarga, sama tetangga, teman-teman jenengan sudah kagungan. Apa sih masalahnya kok jenengan nggak mau daftar haji? Boleh, silahkan Mbak Putri. Monggo Mbak Putri. Belum siap lahir batin dan fisik, Pak. Nggak apa-apa. Jujur aja Mbak, nggak apa-apa. Santai aja Mbak. Kenapa Mbak Putri? Nggak kedengar suaranya ya, masih di unmute ya, masih di mute ya. Yang sudah open aja, yang suaranya bisa. Kira-kira siapa nih? Mbak Indah aja deh, yang gampang. Mbak Indah. Oke. Mbak Indah kan sudah punya 25 juta. Ya. Ya, kira-kira apa Mbak Indah sama teman-temannya itu? Tapi kok belum mau daftar haji? Kira-kira apa nih Mbak Indah sama teman-teman milenial yang ada di Semarang nih? Kira-kira apa sih alasannya? Saya kayaknya belum dapat hidayah dari Allah, Pak. Jadi kalau niat gitu. ada ya Pak ya, niat ada, iya. Tapi memang mungkin masih banyak kebutuhan. Jadi untuk 25 jutanya nih, kayaknya 25 juta gelondongan buat daftar haji masih istilah Jawanya tuh eman-eman gitu ya. Nah, nanti barangkali nanti ada dari pihak yang bisa membantu, Pak. Mungkin saya nggak harus nyiapin 25 jutanya, tapi saya bisa nanti 25 jutanya saya bayar berapa kali gitu mungkin, Pak. Mungkin saya. Masya Allah, baik-baik nih ya. Mbak Indah nih mewakili teman-teman milenial yang ada di area Semarang ya. Karena kemarin saya berapa kali ngisi di teman-teman milenial itu, mereka bilang sudah punya uang 25 juta nih Ustadz, tapi saya masih eman-eman untuk daftar haji. Karena apa? Saya mau ganti motor nih. Betul? Ada lagi yang bilang, Ustadz, saya kan musim hujan ini, saya baru pengantin baru nih sama istri. Kadung dulu waktu ngapelin dia itu saya sering bawa mobil. Kalau sekarang mobil dijual, saya nggak punya mobil, Ustadz. Nanti gimana kalau tahu-tahu istri saya nanti kabur kalau saya nggak punya mobil? Karena dulu maunya mas saya tuh karena saya ngapelin dia pakai mobil. Waduh. Oke, satu persoalan. Nggak usah jual mobil, Mas. Saya bilang nggak usah jual mobil. Kalau gara-gara nanti ente jual mobil, istrimu kabur. Jangan. Gitu ya Mbak Indah ya. Jangan jual mobil. Ada lagi, ya, jangan jual mobil. Ada lagi yang tadi yang bertanya, apakah harus jual rumah? Tidak, jangan jual rumah. Saya katakan, kalau gara-gara kalian ingin daftar haji sampai jual rumah, nanti kalian mau tidur di mana? Masa mau tidur di kolong jembatan, di bawah jembatan layang, ya kan? Mau tidur di emper-emper toko, gimana nanti? Pak Haji kok jadi, non sewu, Pak Haji kok jadi tidurnya kayak gembel misalkan, non sewu ya, tidur di pelantaran emper toko, di bawah kolong jembatan. Tidak, Islam tidak mensyaratkan seperti itu. Yasiru wala tu'asir. Bahwa agama ini mudah, tidak mempersulit. Oke, Bapak Ibu semua, mau tahu caranya bagaimana? Begini. Tapi karena haji ini adalah bagian dari keimanan, betul? Haji ini bagian dari akidah, keyakinan kita, maka tidak bisa dilepaskan. Bapak Ibu harus beriman dulu. Bagaimana mungkin Bapak Ibu melaksanakan haji kalau nggak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini syarat penting mutlak. Istilahnya syarat yang mutlak yang Bapak Ibu harus miliki. Harus yakin dulu iman bahwa haji itu perintah Allah. Tadi udah dijelaskan oleh Ustadz Fahru Rozi. Demikian A sampai Z dijelaskan. Saya hanya membacakan tadi, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban berhaji itu kewajiban bagi setiap manusia. Hukumnya apa? Fardhu ain. Maka Bapak Ibu tidak ada hal yang membuat sunnah pergi haji itu. Kalau umroh oke, itu bisa sunnah. Tapi kalau haji itu wajib.
Dan kewajiban berhaji itu hanya 1 kali dalam satu hidup. 1 kali dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pergi haji, nggak perlulah daftar haji lagi, Bapak Ibu ya. Nggak perlulah Bapak Ibu pengen berangkat haji lagi. Kasih kesempatan yang lain. Tapi kalau mau umroh, boleh silakan. Itu anjuran. Tapi kalau hak Bapak Ibu sudah terpenuhi pengen haji lagi, itu hak Bapak Ibu. Monggo saja. Saya nggak bisa melarang. Tapi kalau Bapak Ibu boleh disarankan antriannya panjang. Oke? Kasihan yang lainnya. Perkara 25 juta. Yang kedua adalah perkara, materi saya udah di-share belum ya Mbak Indah ya? Kalau Baik, belum, admin bantu untuk di-share materi Pak Ustadz. alhamdulillah sudah menjawab. Ya, biar lebih fokus Bapak Ibu. Coba tangannya, angkat tangan semua, fokus nggak? Lihat. Nah, waduh luar biasa Mbak Sri Sugiyarti udah angkat tangan ya. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 1 kali. Ya. Dekatkan di kuping 1 kali sampai bunyi kupingnya. Peng. Nah, udah sekarang konsentrasi lagi ya. Baik. Bapak Ibu biar konsentrasi, terasakan di kuping kita kan? Nah, terasa ya. Oke, biar nggak ngantuk. Siang hari begini biasanya kita ngantuk ya. Oke, lanjut next Bapak Ibu materinya. Ada beberapa persoalan terkait dengan ibadah haji ini. Ya, next lanjut. Ya, saya singkat saja sampai jam berapa ya Mbak Indah ya? Ini kan jam 2. Saya mau Dapat jelaskan waktu materi. kurang lebih 30 menit, mungkin 25 menitan lagi Ustadz, silahkan. Ya, baik. Baik, kalau gitu sampai sekitar 2:30 saya selesai ya Bapak Ibu. Tolong diingatkan ya Mbak Indah. Oke, materinya saya singkat. Saya pas saja ini, lewat ini ya, lewat. Next ya, lanjut slide-nya. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu, kuncinya adalah ada niat, siapkan dana, berkas, tabungan haji, daftar. Mudah kan Mbak Indah? Hanya niat, Mbak Indah udah punya niat kan? Kan sudah ada niat, azam. Katanya iman kita pada Allah. Katanya rukun Islam itu ada 5, harus dilaksanakan semua. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, tinggal haji belum. Niat sih sudah, katanya ini ya Mbak Indah ya, Pak Gunadi, Pak Amin Juhri ya, ini niat sih sudah. Tapi azamnya mana nih? Pak Priyadi Setiawan, Pak Non Sewu. Jangan sudah punya niat Pak Priyadi. Tapi azamnya mana? Apa azam itu? Azam itu ikhtiar yang sungguh-sungguh Pak. Non Sewu, panjenengan tiang Semarang. Nek jenengan dari Semarang pengen tindak Jakarta, Non Sewu ya. Jenengan dari Semarang pengen tindak ke Jakarta. Kira-kira Mbak Indah, jenengan niat nawa itu saya mau ke Jakarta, jenengan sambil duduk manis saja, cuma buka internet, main HP, kira-kira sampai tekan nggak di Jakarta? Hanya niat ngomong dok, Bismillah aku niat ke Jakarta. Iya, nggak sampai-sampai. Nggak sampai ya Pak Ustadz ya, nggak sampai ya. Terus caranya Mbak Indah pripun Mbak supaya sampai Jakarta itu Mbak? Cari angkutan Pak Ustadz, cari tiket, Cari angkutan. Betul. Oke, cari tiket, cari angkutan. Lagi kira-kira untuk cari tiket itu perlu modal nggak Mbak? Jenengan. Nah, tetap itu Pak Ustadz. Tetap ya, lewat Traveloka, beli tiket kan harus jenengan bayar dulu. Tidak sekedar punya uang, tapi jenengan juga harus bergerak kan? Bergerak menuju kepada travel atau angkutan, pesawat, kereta, bis, gitu. Itulah yang disebut dengan azam Bapak Ibu teman-teman semua nggih. Pak Sofiana, nah, ini namanya Sofiana sekali lagi banyak nih. Pokoknya Pak Sofiana, Bu Sofiana, Kak Sofiana, Dek Sofiana, maka panjenengan harus memiliki dana dulu untuk bergerak tadi. Bergerak ke Jakarta, begitu juga bergerak haji. Harus butuh dana. Dananya berapa? Kata Mbak Mirza tadi dari Bank Mega Syariah, butuh 25 juta rupiah. Nah, kemudian kenapa belum daftar haji? Mbak, ada nggak yang di sini kira-kira agak sepuh ya? Agak sepuh itu bukan dibilang agak tua ya, jangan agak tua lah. Agak silenial lah, yang sudah nggak milenial kira-kira. Pak Gunadi lah, Pak Gunadi ini kayaknya sudah silenial ya. Pak Gunadi nggak milenial lagi ya, usianya kayaknya udah di atas 20 tahun Pak Gunadi. Ya usianya mungkin 30 tahun ya Pak ya, seusia saya lah Pak Gunadi ini mungkin. Amin Pak.
Nah, saya mau nanya Pak Gunadi, Nyon Sewu, ini diskusi interaktif aja. Pak Gunadi, kan syaratnya tadi niat. Tentu Pak Gunadi punya niat dong, ya. Sebagai orang Muslim pengen berangkat haji, Pak ya. Ada lah Pak, nggih, pasti. Untuk menggugurkan kewajibannya itu harus daftar haji 25 juta. Nah, kalau zaman sekarang seusia jenengan pastilah, saya yakin harta nih, saya tanya bukan uang tabungan nggih, harta jenengan itu pasti sudah lebih dari 25 juta. Mungkin apa nggih Pak Gunadi? Nggih, kan? Kendaraan jenengan mungkin saya hitung lebih dari 25 juta. Rumah jenengan mosok si omahe jenengan regane cuma 50 juta kayane ora mungkin Pak ya. Pasti lebih dari 50 juta Pak nggih. Nggih. Nah, sebetulnya itu sudah sesuai dengan Al-Qur'an. Apa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu kewajiban bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah haji ini yang diwajibkan kepada orang yang istitoah, orang yang mampu. Nah, orang mampu itu sebetulnya kalau dia sudah sanggup menyiapkan 25 juta dalam bentuk aset. Dalam bentuk aset. Jadi kalau jenengan nuruti, saya harus punya turahan 25 juta nanti baru daftar haji. Pak, Bu, Mbak Indah, kapan duit turah selawe juta itu bagi kita? Saya tanya, kira-kira nurahke duit 25 juta itu mau kapan? Nyuwun sewu, sampai nanti akhir hidup kita tuh nggak akan ada turahan duit. Karena yang ada di dalam pikiran kita hanya kurang saja. Mungkin apa mungkin Mbak Mirza? Iya, kita udah dikasih gaji, wah kok gajiku sakmene, saya pengen gaji naik lagi. Saya sudah dikasih rumah bagus, wah kok rumahku kurang ya, harus tak tambahi lagi, tak tambah tingkat 1. Loh kamarnya kurang, anakku 4, kamarnya cuma 2, kurang. Gimana Pak Amin Juhri? Ya toh, anak jenengan misalkan 3, kamarnya rumah cuma 2, kurang apa mboten Pak Amin? Cukup. Cukup, Masya Allah. Saya senang ngobrol dengan para senior-senior nih, teman-teman saya nih, Pak Amin. Pasti biasanya ada keinginan nambah kamar Pak Amin, biar nggak tumpuk undung di rumah. Misalkan kita mantu, punya, Pak. punya mantu. Kayaknya udah mantu Pak Amin ya, jenengan. Terus mantu Pak. Sudah. Hai Pak Amin, Pak Gun, guys. Jadi begini, kita sebetulnya sudah punya aset 25 juta, ya. Tapi kebutuhan kita itu ada banyak, Bapak Ibu. Ada kebutuhan untuk rumah, ada kebutuhan untuk istri, kebutuhan untuk anak kita kuliah, mau masuk ke Unpad, mau masuk ke Undip, gitu, mau masuk ke Untak, butuh biaya, Pak. Tapi kalau uang 25 juta buat bayar semua porsi haji disetorkan Mbak Mirza di Bank Mega Syariah, habis uangnya bablas, gitu. Nah, Pak Amin mau mantu, iya ki, uangnya kelong buat mantu, padahal siap 25 juta untuk haji. Tapi kan mantu juga kewajiban orang tua, gitu nggih? Kan kewajiban orang tua juga, gitu. Kemudian kita juga butuh perbaikan di dalam rumah. Musim hujan, Pak. Musim hujan bocor rumahnya, tentu butuh perbaikan. Okay? Dan banyak kebutuhan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, apalagi ibu-ibu ini banyak sekali kebutuhannya ya. Apalagi Mbak Indah ya. Mungkin Mbak Indah suka baju ya, atau suka dengan perabot rumah tangga, pengen meja, kursi, meja makannya pengen ganti. Kok meja makannya panggah kuya itu, Mas, bilang suaminya. Aku pengen ganti loh. Nah, itu duitnya mau daftar haji loh, Mbak Indah. Tapi kan meja makan juga perlu ganti, Mas. Nah, Bapak Ibu, di sini persoalannya adalah bukan lagi kepada kebutuhan haji, tapi pada keinginan, want dan need, antara need dan want. Kebutuhan kita haji itu adalah butuh, sedangkan pada dunia itu adalah keinginan. Oke? Jelas suaranya Mbak Indah, Mbak Mirza, suara saya jelas ya? Jelas Pak, cukup terdengar jelas. Jelas.
baik ya. dilanjutkan. Soalnya ada Iya, jelas, sedikit Pak. gangguan connection, Mbak. Di Jakarta ada sedikit gangguan jaringan nih saya rasanya. Oke, 25 juta itu jadi masalah bagi Bapak Ibu. Karena kalau nggak jadi masalah, saya yakin Bapak Ibu yang ada di grup ini, di Zoom ini, 96 orang ini, insya Allah akan daftar haji semua. Tapi permasalahannya 25 juta ini menjadi sebuah persoalan, manakala ada kebutuhan lain yang menyertai dari kehidupan kita. Tadi ditanyakan, apakah kita harus jual rumah kita, apakah kita harus jual mobil kita, motor kita, sawah kita, sampai entek Pak bondo kita, katanya. Tadi ada pertanyaan gitu ya Mbak Indah ya, sampai habis ludes harta kita jual untuk berangkat haji. Ya, oke. Kita buka next selanjutnya materinya. Ini Pak ya, setoran biaya total kuota haji, jumlah pendaftar, antrian 20 tahun. Semarang saya rasa enggak 20 tahun. Coba next, lanjut. Semarang itu kayaknya lebih ya. Semarang itu masuk di Jawa Tengah. Ini Pak Bu, Jateng. Nggih, Mbak Mirza nggih. Antriannya Jawa Tengah berapa Mbak Semarang nih? Ya, sekitar 27 tahun. 27 tahun ya, Pak. Nggih. Masya Allah tuh Bapak Ibu. Antrian di Jawa Tengah Semarang itu 27 tahun. Jadi kalau Pak Gunadi sekarang usianya 30 tahun, nggih, mau daftar haji, dengan berangkatnya nanti usia 57, Pak. Pas pensiun, Pak, dari pegawai, nggih, pas pensiun. Nggih, ini kalau usianya dengan 30 tahun. Pak Amin Juhri usianya 35 misalkan, nggih, 35, Pak. Kacek Siti kali kula, Pak. Nggih, Kacek Siti. Dengan usia 35 daftar haji. Berangkat 27 tahun lagi, Pak Amin. Kira-kira 27 tambah 35, berarti usianya nanti berangkat haji usia 63, nggih. Udah pensiun. Udah pensiun, nggih. Nah, itu yang masih 35. Jangan bayangkan kalau kula panjenengan yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Ya, walaupun itu bukan penghalang kita untuk daftar haji, tapi bagi yang udah usia 55, 60 daftar haji sekarang, berangkatnya usia 87. Pak Bu, abot, berat, harus fisik. Nah, next lanjut, ini masalah antrian. Next, persoalannya adalah ada 3 Bapak Ibu. Persoalannya, antrian panjang tadi, kalau jenengan nggak daftar sekarang, Pak Priyadi, Bu Monika, ya, nanti keburu antrian itu bertambah terus. Dulu Semarang itu 20 tahun loh. Waktu saya ngisi dulu di sini 20 tahun. Sekarang udah 27 tahun. Nanti tahun depan saya ngisi lagi bisa nambah lagi ya Mbak Mirza ya. Bisa jadi 30 tahun, 35 tahun. Oke. Itu ya Bapak Ibu, antrian itu panjang. Yang kedua, persoalannya ibadah haji ini ibadah jasadiah, ibadah perlu fisik Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ibadah haji itu harus disegerakan. Khawatir nih, musim pandemi penyakit, musimnya orang stroke, ya, musimnya orang gagal ginjal, jantung, koroner dan sebagainya penyakit kencing manis, diabetes, ya, Bapak Ibu, bisa aja kematian itu menghantui kita, datang kepada kita sewaya-waya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kematian itu menimpa kita, Allah itu menggariskan di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi kalian tuh kalau mati, janganlah kalian mati itu kecuali dalam Islam. Islam yang kafah, udkhulu fis silmi kafah. Islam yang totalitas. Jadi Islamnya baru rukun Islam itu 4. Berarti kan belum kafah, belum sempurna. Maka para ulama menyebutkan kesempurnaan Islam seorang itu apabila sudah melaksanakan semua rukunnya. Oke, next lanjut. Oke, ini perkaranya nanti ya, Pak Bu. Lalu apa syaratnya, Pak? Syarat orang bisa daftar haji tanpa harus jual rumah, tanpa harus jual mobil, tanpa harus jual bondone. Kira-kira apa sih caranya? Ada sebuah ayat Al-Qur'an sebetulnya yang bisa menjadi patokan buat kula panjenengan. Yaitu Allah berfirman di Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanah wa hum la yuftanun.
Apakah kalian manusia mengira ahasiban nasu ayyutraku, mengira bahwa ayakulu kalian tuh begitu saja mengatakan amanah wahum la yuftanun, padahal kalian tuh belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan bisa mengatakan amanah, ya Allah aku beriman pada Allah, aku iman kepada Gusti Allah, kita menjalankan rukun iman, tapi wahum la yuftanun, kalau panjenengan nggak diuji. Apa ujiannya? Banyak Pak, ujian hidup itu jenengan sakit merasakan sendiri. Tapi ujian yang saya maksud di sini adalah ujian keimanan dari Allah untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amanah, ayakulu amanah. Kita mengatakan iman pada Allah. Ya, kayak misalkan Bu Sri Sugiyarti punya suami menyatakan aku cinta padamu, istriku misalkan. Semua orang bisa bilang ya, Mbak Novi ya, Kumalasari, suaminya bisa bilang aja, aku sayang sama kamu, Mbak Novi Kumalasari. Semua orang bisa bilang sayang, ya nggak? Semua orang bisa bilang cinta, tapi buktinya mana? Buktinya mana dia mengatakan itu? Mana? Bukti bukan sekedar janji. Allah pun meminta bukti kita, Bapak Ibu semua. Bukti bahwa kita cinta pada Allah. Jelas sampai di sini? Maka harus ada niat dan azam yang kuat Bapak Ibu untuk bisa kita mencintai Allah, membuktikan cinta kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, tidak hanya niat atau azam, tapi Bapak Ibu, ini yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu harus betul-betul berkorban. Kalau tadi sampai menjual rumah, menjual mobil, menjual harta benda, itu sebenarnya ada ayatnya Pak. Ada ayat dalilnya. Dalilnya di Al-Quran begini. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau kalian beriman pada Allah, tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah Muhammad, wa tujahiduna fi sabilillah. Bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah. Berhaji ini di jalan Allah, Pak Bu. Daftar haji ini di jalan Allah fi sabilillah. Dengan apa kita ingin beriman kepada Allah dan bersungguh-sungguh itu? Maka kata Allah di Al-Quran tadi, dilanjutnya, bi amwalikum, dengan harta kita, Pak. Wa anfusikum, bahkan dengan jiwa kita. Seluruh jiwa kita, harta kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Tapi Pak Kiai tadi ngendikan, kalau kita sampai hartanya diserahkan semua, kita ini bukan orang yang mampu. Tapi ada janji Allah lagi Bapak Ibu. Janji Allah, intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan meneguhkan kalian. Nah, inilah Pak Bu yang harus kita manage, kita atur dalam financial planning kita, perencanaan keuangan kita, ya. Pegadaian Syariah, Pegadaian area Semarang hadir di sini memberikan solusi buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini di grup ini. Bapak Ibu nggak usah jual rumah, Bapak Ibu nggak usah jual mobil, nggak usah jual sembarang. Uang 25 juta sakit dibagi-bagi. Karena porsi haji kan 25 juta. Tapi Bapak Ibu repot menganggap itu mahal. Oke, kalau mahal bagi Bapak Ibu semua, maka hari ini yang mau daftar haji, sungguh-sungguh, maka 25 juta itu akan dibayari sama Mbak Indah. Yes, Mbak Indah mumet nanti. Ya Mbak, sampean bayari Mbak ya. Mbak Indah bayari semua yang ada di sini nih. Kan sampean udah ngundang Bapak-bapak, Ibu yang ada di sini supaya daftar haji, katanya mudah. Ya, Mbak Indah bayar. Dan berkah. Nah, saya gandeng Pegadaian aja, Pak. Buat pinjemin teman-teman 25 jutanya. Oke. Tapi Bapak Ibu yang ada di sini mau nggak daftar haji? Mau dibayari sama Mbak Indah? Nanti Mbak Indah akan lapor kepada Pak Arya Deputi ya, Pak Ulang ya, Pak Johannes Ulang. Nanti bilang Pak Kusworo. Coba yang mau didaftarin sama Mbak Indah haji hari ini nih, dari 97 mana angkat tangannya? Yang mau daftar haji dibantu Mbak Indah. Mbak Indah nanti akan laporan sebagai MC. Terlebih ada promo nih Pak, bebas biaya administrasi. Oke, Mbak Putri nggak mau daftar nih, Mbak Putri. Waduh, Mbak Putri nggak mau daftar. Oh mau, ya tangannya diangkat kalau mau. Siap? Angkat tangan. Siap ya. Baik, Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu sudah mau daftar
nggak perlu Bapak Ibu setor 25 juta, daftar kepada Mbak Indah hari ini. Semuanya nanti akan didaftarin, dikasih porsi haji. Tapi Pak Bu, wonten syaratnya, nggih, enten syaratnya. Nggak begitu saja tim dari Pegadaian Area Semarang memberikan 25 juta. Yang pertama Bapak Ibu harus niat sungguh-sungguh, azam, yakin haji ya, daftar haji. Jadi nggak main-main. Jenengan ke sini daftar haji cuma non sewu, cuma buru pulsa misalkan, atau buru hadiah. Wah nanti Mbak Mirza dari Mega Syariah mau ngasih gimmick nih hadiah misalkan. Bagi Bapak Ibu yang daftar haji mau dikasih sarung sama Mbak Mirza, misalkan sarung Pekalongan. Jangan karena buru hadiah, tapi karena iman pada Allah. Pengen swat. Bapak Ibu nanti pengen melakukan apa? Namanya ibadah nanti zikir di Raudhah, di makamnya Rasulullah. Niat itulah yang nanti akan memperingan langkah Bapak Ibu semua. Oke? Maka yang kedua, tolong diperhatikan Bapak Ibu, Mas, ya, saya nggak punya logam mulia nih Pak. Loh, kan tadi saya sudah bilang, panjenengan punya 25 juta nggak? Punya. Tapi untuk perbaiki rumah, untuk motor, untuk yang lain-lain. Pak Bu, kalau jenengan nuruti tadi saya bilang, sisa uang 25 juta nggak ada habisnya. Sampai kiamat pun, sampai jenengan akhir hayat, itu nggak akan ada habisnya kebutuhan itu. Terus saja bertambah. Setiap hidup kita itu akan semakin bertambah beban kehidupan kita. Nggih napa nggih Bu, Pak? Nggih, tambah. Anak kita besar, makin bertambah kebutuhan kita. Maka kita harus sisihkan. Keimanan kita ini, sebagiannya itu tidak sekedar memburu dunia, mencukupi kebutuhan rumah tangga saja, tapi sisihkanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak seluruhnya bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong Pak Bu, berikan, sisihkan hati kita ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit aja nggak apa-apa. Kalau 25 juta itu berat bagi Bapak Ibu semua, berat untuk daftar haji, porsi haji. Sisihkanlah yang hanya 3.200.000 untuk beli emas untuk dapat porsi haji Bapak Ibu. Nanti kalau Allah meminta Mohon maaf Pak Hen, dengar dapat suara saya. cinta itu Sepertinya berat di dunia sinyalnya ya Allah. kurang oke. Halo Mbak Nah, Indah. sudah Pak. Boleh Dengar, silakan sudah? dilanjutkan. Baik, saya Sudah lanjutkan. Pak. Ya, Iya, baik. 5 menit lagi Bapak, ya Pak. ya, baik Bapak Ibu. Ih, Saya maaf. lanjut materinya. Aduh, materinya hilang ya? Nggak apa-apa, udah. Nggak pakai materi, nggak apa-apa. Lanjut aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, syarat yang kedua itu harus punya logam mulia 3,5 gram. Yang ketiga Bapak Ibu, Bapak Ibu harus bisa mengangsur setiap bulan. Ada angsurannya, nanti saya contohkan ya. Next, lanjut. Next, terus. Ini angsurannya Pak Bu. Next. Materinya terus saja, karena waktunya udah singkat. Nanti tanya jawab aja Mbak Indah ya. Saya akan jelaskan Boleh, materi, silakan. ditanya jawab. Terus satu kali lagi. Nah ini, Bapak Ibu, syarat yang ketiga. Next, lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Ini angsuran setiap bulan. Bapak Ibu, kalau nggak punya cash tunai 25 juta, Bapak Ibu maka ngangsur. Setelah punya 3,5 gram dititipkan di Mbak Indah di Pegadaian, Bapak Ibu harus ngangsur ini setiap bulan. Pilih yang mana? 12 bulan sampai 5 tahun, 60 bulan. 669.500 kalau yang 5 tahun. Oke? Itu syarat ketiga. Pak, aku nggak mau ngangsur-ngangsur, ya sudah yang cash 25 juta. Pak, saya nggak mau Pak 25 juta buat haji semua. Saya pengen sebagian aja. Iman saya sama Allah saya sisihkan sedikit aja. Yang lain buat rumah, buat bayar anak, nggak apa-apa. Allah Maha tahu Bapak Ibu semua. Nggak apa-apa. Dari yang sedikit nanti jadi bukit. Mudah-mudahan dengan iman yang Bapak sisihkan pada Allah, lama-lama akan berkembang, membesar. Maka Bapak Ibu wajib mempunyai estimasi angsuran setiap bulan. Kalau Bapak Ibu kira-kira nggak bisa ngangsur setiap bulan sejumlah ini yang ditentukan akad di awal, karena ini adalah syariah, Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf, ngapunten pisan, Bapak Ibu nggak usah berakad. Daripada nanti mendolimi teman-teman di Pegadaian, nanti Bapak Ibu ribut. Oh saya baru 2 bulan nggak bisa ngangsur, ribut dengan Mbak Sri Sugiyarti. Gimana sih Ibu? Mbak Monica gimana nih kok nggak bisa ngangsur? Rame.
akadnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang beriman, penuhilah akad-akad kalian, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kita harus memenuhi akad ini. Oke, jelas ya. Kemudian ada biaya administrasi Bapak Ibu 270, ada imbal jasa kafalah yaitu pembayaran asuransi apabila nanti menjamin Bapak Ibu meninggal, hutang Bapak Ibu nanti akan diproses oleh Pegadaian, diajukan klaim, Bapak Ibu dibatalkan hajinya, uang dari pembatalan haji ini untuk melunasi hutang Bapak di Pegadaian, ya. Jelas ya? Nah, akad ini sekali lagi mengisyaratkan kita semuanya bahwa ini bukan tabungan haji. Sekali lagi, di Pegadaian ini bukan tabungan haji. Di Pegadaian ini adalah gadai syariah at-tamwil al-mausuk bi al-rahan. Jadi, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa nomor 92, Bapak Ibu, sesuai Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, dan sesuai dengan fatwa MUI nomor 25, 26, 68, 77, dan 92, maka Bapak Ibu mengangsur dengan cara gadai syariah. Pembiayaannya 25 juta, diangsur selama akad. Kontraknya berapa tahun? Nah, kontrak Bapak Ibu itulah disepakati di awal. Maka kalau Pak Hen, mohon maaf. tahun, padahal kontraknya 3 tahun, dan nabung setahun kok harus malah nambah lunasi 3 tahun kontraknya, jangan Bapak baru setahun. Iya, jaringan kayaknya nih. Baik, kita langsung tanya jawab Sudah saja kalau terdengar gitu. jelas, Pak. Ya, mohon maaf ini kayaknya jaringan ya di ya. Iya, sepertinya memang jaringannya sedikit Iya. terganggu. Baik, untuk peserta, Pak En ini sudah open untuk tanya jawabnya. Silakan, monggo. Oke, raise hand aja nggih Pak, nanti tanya jawab peserta bisa langsung open mic. Mungkin 2 peserta bisa raise hand. Oke, ada Ibu atau Mbak Astuti, Pak Hen, Pak Ustadz yang ingin bertanya. Bu Astuti, boleh silahkan open mic. Bisa langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Ya, jadi Iya, selamat siang Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, dan balik lagi yang paling penting adalah teman-teman apa keunggulan Arum Haji Pegadaian dibandingkan dengan produk sejenis dari bank dan lainnya? gitu. Dan Kalau apakah misalnya Arum jadinya teman-teman Haji bisa hanya mikir, dilayani di kira-kira Pegadaian konsepnya Syariah seperti atau apa semua ya? Pegadaian dan Saya menggunakan agen produk apa ya? gitu agen kan. Pegadaian? Jadi teman-teman nggak Terima perlu kasih. harus kayak apa ya, bertumpuk Baik. di masalah. Langsung saya jawab ya. Oh, ini kayaknya sudah ada yang jawab Mbak Astuti nih. Ada suara udah dijawab ya. Oh, belum, Mbak Ida? Boleh silakan dijawab Pak Ustadz. Ya, baik. Kelebihannya apa di Pegadaian Baik, untuk pembiayaan Mbak haji? Silakan. Astuti, ini pertanyaan para milenial biasanya hampir sama ya, di setiap webinar sama ya. Apa sih kelebihan Arum Haji ini dengan produk yang lain? Jadi Arum Haji ini Bapak Ibu adalah produk yang diinisiasi oleh Pegadaian Syariah dengan cara menggadaikan barang emas untuk mendapatkan pembiayaan porsi haji. Dan kami bekerja sama dengan bank. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan bank syariah, ya. Karena bank syariah nggak punya produk ini. Tanya Mbak Mirza. Bank syariah nggak punya pembiayaan haji. Karena kalau sampai bank syariah membuka pembiayaan haji, maka syariah tersebut akan di-pre-check ya, di warning ya Mbak Mirza ya. Bahkan kan Iya benar Pak Hen. Baik Pak Ustadz, akan mohon maaf diberikan peringatan sinyalnya oleh terputus. Kementerian. Nah, sudah kembali lagi Pak Hen. Silakan lanjutkan. Saya Bapak Ibu. Halo? Ya. Ya, baik. Suaranya jelas ya Mbak Indah ya? Sudah terdengar Jadi- jelas sekali Pak En. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ada perbankan syariah, kemudian ada pegadaian syariah, ini berbeda konsepnya ya. Kalau perbankan syariah itu yang mengeluarkan SA-BPIH, Kemenak mengeluarkan SPPH, maka pegadaian ini adalah yang menyiapkan dananya 25 juta Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus menggadaikan emas. Itu kelebihannya Mbak Astuti ya, yang pertama.
Ya, jelas ya. Terus yang kedua, apa Mbak Astuti tadi pertanyaannya? Halo Mbak Astuti. Iya, Pak Astuti ya, silakan. Ini di Pegadaian Syariah atau semua pegadaian dan Oh agen iya. pegadaian ya, Pak? Jadi produk ini adalah produk milik syariah ya, Pegadaian Syariah. Tapi Pegadaian Syariah memberikan kesempatan buat pegadaian yang lain, yang konvensional itu melakukan transaksi ini dengan channeling. Jadi induk channelingnya itu, pemilik produknya, owner produk itu adalah syariah. Dan namanya produk syariah ini kami sudah dikemas oleh fatwa Majelis Ulama, ada sertifikasi halal ya Mbak Astuti ya, sudah halal. Jadi kami titipkan produk ini kepada seluruh pegadaian, outlet pegadaian, bahkan mohon di mute dulu ya Bapak Ibu yang lain. Ya, mohon di mute dulu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi ini di seluruh outlet di Pegadaian, di 4.700 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia, ya. Bahkan di agen-agen Pegadaian juga bisa ya, Mbak Astuti. Oke, lanjut yang lain. Baik, satu pertanyaan lagi untuk tadi yang raise hand sepertinya ada Bapak apa Ibu Sopiana tadi ya? Admin? Betul? Boleh satu pertanyaan lagi dari lewat kolom chat ya ini ya Pak Ustadz. Saya yang satu saya ambil dari kolom chat ya Pak Ustadz karena banyak pertanyaan yang masuk. Saya pilih satu dari Andriani Rahmasari. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau beberapa bulan tidak bisa mengangsur, apakah hajinya akan dibatalkan? Lalu tanya lagi, apabila punya tabungan emas di Pegadaian digital, biasa bukan syariah, apakah bisa digunakan untuk daftar haji? Nah ini ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Satunya kalau nggak bisa ngangsur, ini hajinya dibatalin atau enggak? Kalau punyanya tabungan emas Pegadaian yang konvensional, bisa buat daftar haji apa enggak? Silakan Ya, jawab. baik. Yang pertama Mbak Andriani, ada akad yang nanti Mbak Andriani tanda tangani di awal. Maka Mbak Andriani harus membaca dulu akad tersebut. Nah, di situ tertulis ada akad, ada surat juga yang Mbak Andriani nanti tanda tangani di atas materai. Apabila teman-teman dari Pegadaian tidak membacakan akad ini, kemudian teman-teman Pegadaian tidak mengasihkan form kuesioner kepada Mbak Andriani saat berakad, maka Mbak Andriani bisa menuntut kepada Pegadaian karena tidak jelas di dalam berakad di awal dan boleh membatalkan. Dan itu menjadi tanggung jawab orang Pegadaian. Kemarin ada yang diproses, maka di BAP orang Pegadaian yang disalahkan. Karena apa? Teman-teman Pegadaian wajib membacakan akadnya dan Mbak Andriani sebagai nasabah harus paham apa yang menjadi ketentuan hak dan kewajiban. Oke, itu yang pertama Mbak Indah ya. Yang kedua Mbak Andriani, apabila Mbak Andriani pembayarannya, kan tadi sesuai akad ya, sesuai akad itu harus bayar rutin tiap bulan. Maka kalau bayarnya tidak sesuai tanggalnya bagaimana? Ada denda. Jadi tidak langsung dibatalkan, ada denda dulu. Terlambat 7 hari, kasih kesempatan. 14 hari, masih dikasih kesempatan lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini teman-teman dari Pegadaian akan memelototin ini, apa namanya, data di passion ya, data di passion akan dilihat. Ibu Andriani terlambat berapa nih? 7 hari, wah kena denda nih. 14 hari kena denda. Kalau sampai terlambat 1 bulan, maka Mbak Andriani nanti akan diberi peringatan telepon oleh teman-teman dari Pegadaian. Tapi tidak bisa bayar lagi bulan depan. Belum dibatalin. Oke, Mbak Andriani, belum dibatalkan. Kemudian di bulan ketiga, apabila masuk bulan ketiga Mbak Andriani tetap belum bayar juga, maka nanti akan dapat surat somasi 1, 2, 3. Jadi Mbak Andriani, kalau Mbak Andriani tidak mendapat somasi 1, 2, 3 dari Pegadaian, maka Mbak Andriani belum diperingatkan oleh Pegadaian. Dan itu bisa Mbak Andriani putar balik, istilahnya di counter kepada Pegadaian, saya belum dapat somasi kok. Nah, teman-teman Pegadaian juga harus cerdas bahwa saat menghadapi nasabah seperti ini, segera bikin somasi. Begitu ada keterlambatan, bikin surat somasi 1, 2, 3. Namanya surat peringatan. SP1, kemudian SP2, SP3. Surat peringatan. Jelas sampai sini? Apabila sampai SP3, Ibu Andriani tidak juga ngangsur,
maka ibu secara otomatis di dalam akad itu otomatis membatalkan porsi hajinya. Ya, bukan membatalkan akadnya ya. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, bukan membatalkan akad arum haji. Arum haji itu nggak ada pembatalan akad, ya nggak boleh. Akad dibatalkan nggak boleh. Udah nikah dibatalin nikahnya, nggak bisa. Adanya hanyalah bercerai, ya perceraian. Maka Bapak Ibu, kalau sudah berakad di Pegadaian nggak boleh dibatalkan. Yang boleh adalah dilunasi, ya Mbak Sri Sugiyarti ya. Kalau ada nasabah mau saya mau batal nih, nggak bisa batal. Yang dibatalin berangkat hajinya, jelas. Tapi yang di Pegadaian adalah dilunasi, kayak orang menggadai. Saya pengen cepet nih, nggak mau lama-lama, ya udah lunasi. Berapa biayanya? Ya seperti Bapak Ibu, kalau ada orang gadai itu dilunasi gimana? Kan dihitung semua biayanya, karena sudah akad di awal. Ya, Mbak Andriani misalkan pesan hotel nih, Pak Gunadi pesan hotel nih, Nyun Sewu di Semarang, di Simpang 5, pesan hotel seminggu 6 hari. Baru 2 hari Pak Gunadi harus pulang ke Solo misalkan. Kira-kira panjenengan bisa nggak ngambil jatah hotel kamar yang 3 hari yang belum dilakoni tadi? Sudah kontrak di awal 6 hari, baru 2 hari, masih ada 4 hari. Boleh diambil nggak Mbak Indah yang 4 hari? Diambil uangnya? Nggak boleh. Iya, nggak boleh, hangus. Nah, gitu juga dengan akad di Pegadaian Syariah ini. Jangan sudah kontrak 36 bulan, sudah kontrak 5 tahun, maka apabila dilunasi di tengah jalan, tetap harus bayar. Perhitungannya harus bayar semua, ya. Karena kontraknya 5 tahun, kontraknya 3 tahun. Bukan saya baru setahun kok hitung mahal. Lah iya kan kontraknya di awal. Maka kalau Bapak Ibu tadi harus cermat di awal ya, memperhitungkan kemampuan di awal. Kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, jelas ya sampai di sini. Nah, apabila nanti dilunasi dipercepat, Bapak Ibu, Mbak Adriani, itu akan dapat diskon. Sekali lagi, diskon. Bukan Bapak Ibu baru setahun melunasi sudah bayarnya setahun. Yang 2 tahun nggak mau bayar, bukan. Utangnya dihitung sampai 3 tahun tetap. Paham ya? Gitu ya, jelas. Terus yang kedua tadi apa Mbak Indah pertanyaannya? Kalau punya tabungan emasnya bukan di tabungan emas syariah, tabungan emasnya tabungan emas PDS. konvensional, Ustaz. Ya, boleh. Jadi kalau misalkan dia punya aplikasi aplikasi PDS, PSD ya, Pegadaian Syariah Digital ataupun Pegadaian Digital. Itu bisa ya, bisa. Agen siapapun maupun agen yang ada di konven maupun di syariah bisa melakukan pendaftaran arum haji. Ini sudah dibuka semua ya. Bahkan kalau Bapak Ibu buka di Topet ya, Tokopedia juga bisa daftar haji melalui Tokopedia ya. Bahkan kita nanti semua merchandise yang ada lewat Bukalapak, Tokopedia, mungkin dengan Shopee ya, itu akan kita kembangkan ya pendaftaran bisnis ini. Cuma itu tadi regulasinya kita lihat dulu. Apakah teman-teman dari Pegadaian di seluruh Indonesia ini sudah paham terkait dengan arum haji ini, sudah menyalurkan. Nah, kalau semuanya belum, kita belum sampai mengembangkan pada proses yang berkembang secara digital saat ini. Kita ingin memanfaatkan dulu bagaimana jaringan di Pegadaian yang begitu banyak ya, yang ribuan tersebar ini. Itu Mbak Andriani ya, insya Allah. Baik Ustadz, cukup 2 penanya dari sesinya Pak Ustadz. Cukup jelas ya Pak Ustadz ya, jadi jangan khawatir jika pengen daftar haji kayak saya nih, eman-eman buat 25 jutanya saya daftarin dulu, tentunya bisa lewat produknya Pegadaian Arum Haji, 25 jutanya bisa melalui pembiayaan ya Pak Ustadz ya. Cukup dengan menjaminkan logam mulia ataupun buku tabungannya, saldo tabungannya maksudnya. Baik Ustadz, sesi Pak Ustadz ini luar biasa sekali. Terima kasih untuk informasi yang diberikan terkait pembiayaan haji. Mudah-mudahan ini sangat membantu Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini, di mana jika Bapak Ibu ingin mendaftar haji, bisa salah satunya bisa melalui Pegadaian. Begitu ya Pak Ustadz? Iya Mbak, insya Allah begitu. Silakan Bapak Ibu yang sudah siap hari ini, monggo, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu nanti, segera daftar. Kalau masih mikir lagi, ragu-ragu lagi, belum tentu usia kita itu bisa sampai tahun depan. Atau bisa jadi kebutuhan kita makin banyak. Maka selagi ada kesempatan, hari ini Mbak Indah membuka promo, tapi jangan melihat karena tujuan promonya ya.
tapi niatkan karena iman tadi. Cukup sisihkan sedikit saja. Iman kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala, monggo, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Ya, dari yang sedikit tadi, Bapak Ibu bisa menjadi besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu jual rumah ya Mbak Indah. Sekali lagi, betul nggak Pak perlu Ustadz. nggak perlu jual sawah, nggak perlu jual mobil ya, nggak perlu jual motor. Cukup kepegadaian sisihkan. saja. Iya, cukup kepegadaian, sisihkan uang hanya 3.200.000. Yang lainnya monggo, mau buat ngecat rumah, mau buat ngecat sawah, mau ngecat mobil, ngecat motor, monggo silakan. Pegadaian hanya membantu dengan cara siapkan 3.200.000, tapi harus bisa angsuran Mbak Indah nggih, bisa angsuran tiap bulan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sesi Pak Ustadz sepertinya sudah habis ya Pak Ustadz, waktunya juga sudah mulai berjalan dan diakhiri sampai dengan di sini Pak Ustadz. Nanti mungkin di webinar berikutnya kita bisa ketemu lagi dengan Pak Ustadz, Pak Hendratmo. Sehat-sehat, salam dari kami yang ada di sekarang. Amin. Baik, terima kasih kalau gitu Mbak Indah. Saya mohon pamit juga, sudah masuk ini waktu asar. Mudah-mudahan semuanya sehat, diparingi kelancaran, keberkahan. Mbak Mirza, ya mohon dibantu teman-teman di Semarang yang mau daftar haji. Siap Pak Hen. Terima kasih Pak Hen. Sama-sama semuanya, Mas Reza, ya semuanya, Bu Adriani, ya ingat satu hal lagi, Mbak Andri, mungkin pesan saya, quote saya hari ini, bahwa Allah itu tidak akan memanggil orang yang kaya, orang yang gajinya besar, orang yang punya mobil, orang yang punya rumah untuk berhaji. Allah nggak akan panggil itu. Atau orang yang punya uang turahan ya, enggak. Tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Allah akan memampukan orang-orang yang merasa iman kepada Allah, cinta kepada Allah, maka Allah akan memampukan dia. Kalau nggak percaya, coba saja. Lakukan daftar haji sekarang, insya Allah Allah akan memampukan kita, mencukupkan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustadz Hendratmo. Nah, saya ingatkan lagi untuk promo yang bisa didapetin sampai dengan akhir tahun. Promo webinar kali ini diskon 10.000 untuk pembukaan tabungan emas yang bisa dilakukan di aplikasi Pegadaian dengan menggunakan kode voucher emas haji, kemudian ada diskon atau 0,5% dari top up tabungan emas menggunakan voucher tabungan haji. Berikutnya ada diskon untuk pembelian cicil emas senilai 10.000 per gram. Wah, ini lumayan banget ya, harga emas lagi tinggi, dapat diskon 10.000 per gram. Jangan dilewatin, tentunya menggunakan kode voucher cicil haji. Nah, ini nih promo yang dari materinya Pak Hendratmo atau Ustadz Hendratmo, diberikan free administrasi untuk pembiayaan haji sebesar 270.000. Manfaatkan promonya, raih berkahnya bersama Pegadaian. Baik, di akhir acara sebelum kita akhiri, kita tutup dengan 2 kuis. Ada kuis dari teman-teman admin. Ini cepat-cepatan lagi, siapa cepat dia dapat. Ada 2 pertanyaan, bisa dimunculkan di layar, admin. Pertanyaannya sudah muncul di layar? Oke, belum, baik. Siap. Ini jawabnya melalui kolom chat, jadi cepet-cepetan, siapa cepat nanti dapat sweeteners dari Pegadaian. 2 pertanyaan saja. Oke, sudah siap? Siapa cepat dia dapat. Pertanyaan pertama. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan produk Pegadaian Syariah? Nah, A. Deposito syariah, B. Rahan BPKB, C. Amanah atau lebih dikenal dengan cicil kendaraan, atau D. Arum emas. Yang bukan merupakan produk Pegadaian Syariah. Apa ya? Sudah? 3, 2, 1. Jawabannya adalah yeay, jawabannya adalah A. Deposito syariah. Baik, pertanyaan kedua. Apa nama produk pembiayaan porsi haji Pegadaian? Nah,
A. Arum emas. B. Gadai haji. C. Arum safar. Atau D. Arum haji. Tadi yang dengerin Pak Hen harusnya tahu jawaban pertanyaan ini. Apa nama produk pembiayaan porsi haji Pegadaian? 3, 2, 1. Jawabannya adalah D, yaitu Arum Haji. Ada 2 pemenangnya, sudah kelihatan. Nanti diumumkan di akhir acara. Saya ingatin lagi untuk ngisi link absensinya, karena nanti di link absensi ini akan kita lakukan lucky wheel dan nanti akan mendapatkan souvenir top up tabungan emas dari admin Pegadaian. Baik, bisa dilakukan lagi untuk link absennya ada di kolom chat atau mungkin bisa ditampilkan. Oke, baik. Langsung saja ini kata admin langsung untuk melakukan lucky wheel-nya. Boleh admin sudah siap untuk lucky wheel-nya? Berapa pemenang nih nanti untuk lucky wheel-nya? Oke, ada 3 pemenang. Ada 3 pemenang mendapatkan souvenir dari lucky wheel hari ini. Dari siapa ya? Aku bukan ya. Siap? Sudah siap admin? Bisa dimulai? 3, 2, 1. Yuk, mulai. Jeng, jeng, jeng. Siapa ya? Lama banget ya. Aduh, nggak sabar. Oke. Sudah ada, sudah kelihatan di layar pemenangnya. Atas nama Uke Dona Yanti Febriani. Oke, selamat Mbak untuk pemenangnya. Baru 1, nunggu 2 lagi. Berikutnya. 1, 2, 3. Siapa ya? Muter, muter, muter. Stop. Dengan Moh Barki Tobroni. Oke, selamat Mas Barki mendapatkan sweeteners dari Pegadaian. Masih satu lagi. 1, 2, 3. Yuk, mulai yuk. Jeng, jeng, jeng. Kenapa nggak nama saya yang muncul ya? Sudah? Oke, selamat untuk pemenang ketiga pada Bapak Agus Haryadi. Nanti silahkan diisi di link chatnya nanti untuk konfirmasi. Baik, saya ingatkan sekali lagi untuk promo-promo yang bisa didapetin. 1, diskon 10.000 ya, bisa dimanfaatkan untuk pembukaan buku tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian dengan kode voucher emas haji. Berikutnya diskon 0,5% untuk top up tabungan emas menggunakan kode voucher nabung haji. Selanjutnya ada promo untuk pembelian cicilan emas dengan diskon 10.000 per gram dengan kode voucher cicil haji, dan yang terakhir free biaya administrasi untuk pendaftaran haji senilai Rp275.000. Mohon maaf, Rp270.000. Nah, sampai salah nyebutkan nih karena banyak promo yang diberikan Pegadaian untuk peserta webinar siang hari ini. Baik, kita akhiri webinar siang hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, tapi kita bacain dulu ya untuk pemenang-pemenang webinar hari ini. Boleh dibantu admin ditampilkan? Tunggu. Baik, untuk lucky wheel-nya tadi ada 3 pemenang, salah satunya dengan Bapak Agus.
kemudian ada Bapak Barki, yang ketiga ada Ibu Dona ya, salah satunya dengan Ibu Dona. Nah, sudah terlihat di layar untuk pemenangnya, bisa menghubungi admin atau meninggalkan nomor telepon di chat, kolom chat, nanti akan dihubungi dari pihak Pegadaian. Sudah terlihat di layarnya. Untuk pemenang-pemenang silahkan menghubungi admin atau silahkan chat di kolom admin, meninggalkan nomor telepon. Nah, nih sudah ada kelihatan. Silahkan untuk pemenang-pemenang hari ini bisa menghubungi nomor WA di 0822 3660 0600, bisa di chat di situ, sampaikan bahwa adalah nama-nama tersebut sebagai pemenang webinar, kemudian dilampirkan dengan KTP. Baik, cukup webinar siang hari ini. Kita akhiri, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di webinar berikutnya. Semoga kita semua yang ada di sini, yang ikut webinar ini, bisa diberikan kemudahan untuk mendaftar haji. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap yang saya sampaikan siang hari ini. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu kesempatan untuk beribadah ke rumah-Mu, ya Allah, sebelum Engkau memanggilku, ya Allah. Assalamualaikum. Ibu siap-siap ya, Bu. Setengah jam lagi sudah jemput. Nanti Ibu juga tahu kok. Nak, kamu mau isi formulir apa? Sudah saatnya Ibu naik haji. Surya mau daftarin Ibu di Harum Haji Pegadaian, Bu. Makasih, Nak. Bersama Pegadaian. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat, mengajak umat semuanya untuk merencanakan kapan kita akan berangkat haji. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan untuk menjalankan ibadah haji.